Pada kesempatan kali ini, pertemuan ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar hadis tentang strategi mempererat tali ukhuwah Islamiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak Yogi yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar hadis tentang strategi mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajar di rumah kalian masing-masing. Walaupun anak-anak semuanya masih belajar secara daring atau online, tidak mengurangi semangat kalian. Dan Pak Yogo berpesan kepada anak-anak semuanya, mengingatkan untuk menyaksikan video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis ini dari awal sampai akhir, supaya anak-anak semuanya bisa memahami, mengerti materi kita hari ini, yaitu hadis tentang strategi mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Kita lanjut atau kita masuk ke materi kita hari ini. Lafaz hadis tentang strategi mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Pak Yogo akan bacakan lafaz hadis ini. Anak-anak menyimak dan mengikuti bacaan Pak Yogo lafaz hadis ini di rumah kalian masing-masing. Diawali dengan membaca lafaz ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Ini adalah lafaz hadis tentang strategi mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Kita beranjak ke terjemahan hadis tentang strategi mempererat
mempererat tali ukhuwah Islamiyah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, sittun, ada 6 perkara. Idza laqitahu, jika bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka, jika dia mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Wa idastansahaka, jika dia meminta nasihat, fansah lahu, maka nasihatilah. Wa idza atasa, jika dia bersin, fahamidallahu, maka membaca tahmid. Dan membaca tahmid, fashammidhu, maka doakanlah semoga dia mendapat rahmat. Wa idza marudha, jika dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Wa idza mata, jika dia meninggal dunia, fattabi', maka ikutilah mengantar jenazahnya ke kubur. Rawahu Muslimin, hadis riwayat Muslim. Nah, itu ayo gue bacakan terjemahan hadis kata per kata. Anak-anak bisa membaca terjemahan hadis sendiri di rumah kalian masing-masing secara keseluruhan. Nah, tadi Pak Yogo menjelaskan atau mengerjakan terjemahan hadis kata per kata. Selanjutnya, kandungan hadis tentang strategi mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, untuk membina ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama muslim, persaudaraan antara sesama muslim. Di era informasi global atau di era modern ini, perlu adanya terobosan baru, perlu adanya cara baru yang tetap tidak meninggalkan tuntunan agama sebagai pegangan hidup. Contohnya, dengan menggunakan media elektronik seperti menggunakan HP, internet, dan sejenisnya. Jadi dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang ini, perlu adanya cara baru untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Akan tapi dengan cara baru itu tidak meninggalkan syariat agama Islam. Sebagaimana syariat agama Islam itu, syariat itu adalah sebagai pegangan hidup. Pegangan hidup kita yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Yaitu caranya dengan menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya.
Jangan sampai mensalahgunakan kemajuan teknologi sekarang ini, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga dengan kita menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dapat mempersatukan, untuk memperkokoh, memperkuat tali ukhuwah Islamiyah. Sedangkan sebaliknya, jika kita tidak menggunakan kemajuan teknologi sekarang ini dengan tidak baik, maka ukhuwah Islamiyah kita akan hancur. Itu maksud kandungan hadis yang pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang mungkin dianggap oleh sebagian orang begitu sepele, begitu kecil. Namun di balik hal yang kecil tuh, di balik sepele itu memiliki makna berarti, sehingga orang merasa senang dibuatnya, seperti bersin, tidak dengan nada yang macam-macam, melainkan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan menjawab bersin. Nah, hal yang kecil itu adalah ketika kita bersin. Ketika kita bersin itu ada adabnya. Ketika kita bersin, maka kita menjawab, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian bagi orang yang mendengarkan, menjawab Yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin menjawabnya lagi dengan Yahdikumullah. Nah, itu banyak di antara kita yang masih tidak menerapkan adab ketika kita bersin. Banyak yang meninggalkan adab-adab ketika kita bersin. Padahal itu hal yang sepele, hal yang kecil. Tetapi dengan hal yang sepele itu, dibalik hal yang sepele itu, dibalik hal yang kecil itu memiliki makna yang berarti. Itu semata-mata kita melaksanakan adab bersin itu, kita memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Yarhamukallah. Semoga Allah menyayangimu, memberikan kasih sayang kepadamu. Kemudian Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Nah, itu maksud dari kandungan hadis yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk atau cara untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Antara lain, 1. Menyebarkan salam. Nah, ketika kita bertemu dengan teman kita, saudara kita, maka kita mengucapkan salam, sebarkanlah salam. Mari kita doakan saudara kita atau keluarga kita, teman kita dengan mengucapkan atau menyebarkan salam. Itu bentuk cara mempererat tali ukhuwah Islamiyah yang pertama. Yang kedua, memenuhi undangan. Ketika kita diundang oleh saudara kita, diundang dengan teman kita, itu semata-mata teman kita, saudara kita menganggap kita. Bagaimana cara kita menanggapi saudara kita, teman kita itu menganggap kita atau mengaku kita? Bagaimana cara menanggapinya? Dengan cara memenuhi undangannya untuk menghibur, untuk
berpartisipasi, yaitu tujuannya untuk menghibur, terus mengikuti kebahagiaannya, mengikuti rasa syukurnya dengan cara kita memberi undangan, saling asa, asi, dan asuh. Itu bentuk kita memenuhi undangan sebagai bentuk atau cara mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika teman atau saudara kita sedang memiliki kendala, masalah, atau lagi galau, kita sebagai saudara sesama muslim, kita saling menasihati atau menasihatinya dalam kebenaran dan kesabaran. Jangan sampai kita menasihatinya itu dalam kesalahan atau kebencian sampai menghasut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 3. Nah, itu adalah bentuk atau cara mempererat tali ukhuwah Islamiyah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian yang selanjutnya, menjawab bersin. Nah, yang sudah dijelaskan oleh Pak Yogo sebelumnya, bahwasanya dengan menjawab bersin itu adalah semata-mata kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita. Bentuk syukur kita bahwasanya kita masih diberi kesempatan bersin dan memberi kesempatan untuk kita untuk mendoakan bagi teman kita, saudara kita yang menjawab bersin kita dan lain. Kemudian menjenguk orang sakit atau terkena musibah lainnya. Nah, ketika teman kita, saudara kita, orang lain tertimpa musibah atau sakit, maka jenguklah. Menjenguk orang sakit atau orang yang terkena musibah itu sebagai wujud peduli kita, perhatian kita kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Dan terakhir, mengiringi jenazah. Mengiring jenazah sampai ke kubur, sampai ke tempat istirahat terakhir. Dan semuanya itu yang Pak Yogo jelaskan tadi, menyebarkan salam, memenuhi undangan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, menjawab bersin, menjenguk orang sakit atau terkena musibah lainnya, dan mengiringi jenazah adalah bentuk atau cara untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, ukhuwah Islamiyah akan tetap terjaga manakala kita mengetahui hak dan kewajiban kita masing-masing selaku muslim yang baik. Jadi persaudaraan sama muslim bisa kita jaga apabila kita mengetahui mana yang harus kita kerjakan, mana harus yang kita penuhi, hak dan kewajiban kita. Karena kita selaku manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan cara apa kita mewujudkannya? Melaksanakannya dengan melaksanakan
silaturahmi. Mempererat tali silaturahmi. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menyaksikan video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran hadis ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya materi tentang hadis mempererat tali ukhuwah Islamiyah atau strategi mempererat tali ukhuwah Islamiyah, silahkan anak-anak bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya, silahkan langsung bertanya ke Pak Yogo melalui WhatsApp Japri. Selagi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.